Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Salam. Ada sukacita, amin. Walaupun di tengah-tengah kekalahan fans Anda, ya, baik tadi malam maupun subuh, ya, itu semua hanya perkara dunia, saudara. Tidak akan merintangi kita untuk datang beribadah kepada Bapa di surga, amin. Halo. Pusatkan hati pikiran kita hanya kepada Dia, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Saya tahu bahwa kita semua saat ini dalam sukacita iman akan menghadapi hari yang istimewa, memperingati Natal Tuhan yang kita cintai, Yesus Kristus. Saudara jemaat Tuhan, berlatar belakang keluarga yang banyak saudara, kami bersaudara ada 7 laki-laki semua, ya. Jadi hanya ibu yang jadi princess, jadi putri. Tapi saya bangga karena ke-7-7-nya ini dibimbing oleh orang tua kami kepada jalan-jalan yang benar. Tidak ada yang terjun ke narkoba atau bajingan apapun juga, ya. Tapi semua mengenal Tuhan baik. Rumah kami dulu di Tikala itu dekat gereja, walaupun tidak jamin, tetapi satu unsur yang penting sekali. Bayangkan kalau tiap pagi dengar lonceng di hari Minggu untuk terpanggil masuk gereja beribadah, lebih dari cukup itu. Di saat saya masih kecil, saya ingat sekali orang tua saya menghendaki saya harus ke sekolah minggu. Walaupun saya itu, dunia saya waktu kecil saya tahu itu penuh dengan main-main. Mau bermain sehingga saya terus terang saja ya, satu kesaksian. Kelas 1 SD nilai saya, rapor saya jelek sekali. Ada tahu kan yang namanya kursi tabobale? Angka kursi tabobale 4 saja. 4 saja, saya pulang kembali ke rumah dari sekolah itu menangis. Saya tidak naik kelas. Kelas 1 tidak naik kelas 2. Yang bodoh siapa ini? Kita atau tuh guru? Iya kan? Maaf, saya bukan menghakimi tapi sudah terjadi seperti itu saudara. Tapi saya mau jelaskan bahwa 7 bersaudara tetap memiliki ayah yang bertanggung jawab, yang menuntun, membimbing sehingga semuanya itu sarjana, semuanya itu punya pekerjaan, semuanya baik-baik saja. Saudara, laki-laki semua, banting tulang mereka sungguh dihargai. Mencari for anak-anak sekolah dan kami bersekolah. Ya, saya yang terakhir, yang paling bungsu jadi dokter. Tapi dari yang bodoh waktu SD, ya SD kelas 1 tidak naik kelas 2, tapi boleh jadi direktur waktu masa besar. Jadi dokter spesialis, jadi direktur rumah sakit. 3 kali jadi direktur. Luar biasa kan? Luar biasa. Apa dasarnya saudara? Saat ini kita akan merayakan Natal Yesus Kristus. Tahukah Anda the Son of God? Tahukah Anda Jesus Christ is? Who is He? Jadi siapa Dia adanya? Dia adalah sumber keselamatan kita, amin. Bahwa kalau kita menganggap Tuhan Yesus itu sumber keselamatan, itu bukan secara individual, bukan pribadi-pribadi saja. Tapi Allah menghendaki bahwa keluarga-keluarga itu dibangun atas dasar kekristenan yang teguh, kekristenan yang betul-betul sejati di dalam Yesus Kristus. Dengan kata lain, bahwa Yesus Kristus sumber keselamatan ada dalam kehidupan setiap pribadi, bukan terjadi begitu saja per individual. Kalau kita membaca di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu Mazmur 133, kita akan membacanya bersama-sama sekali lagi. Jangan pasti baca ini saudara. Saya tahu Anda baru saja membacanya kemarin mungkin. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saya sudah memulai dengan riwayat keluarga saya bahwa semuanya rukun-rukun, 7 bersaudara laki-laki semua. Ayat kedua, saudara, seperti minyak yang baik di atas kepala
meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Tahukah saudara, pengertian dari apa yang kita bacakan ini varian sekali saudara. Tergantung siapa yang membawakannya dalam iman percaya akan Yesus Kristus. Kita memiliki suatu wawasan yang luas saat kita berserah penuh kepada Dia yang mempunyai kehidupan kita. Dan kita diberkati dengan apa yang disampaikan. Dan pagi hari ini saya mau sampaikan bahwa Yesus ada bagi kita semua. Kita memperoleh berkat yang luar biasa sebagaimana yang kita baca dalam Mazmur 133. Yaitu berkat yang ada dalam kehidupan kita saudara. Keluarga kita teristimewa yang tak terbilang. Kalau dikatakan pengertian dari ayat yang ketiga seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Tentu ini berbicara kalau dia turun dari ketinggian. Berarti Hermon lebih tinggi dari Sion. Ini mengartikan bahwa berkat itu turun dari dia untuk kita keluarga-keluarga saudara. Latar belakang keluarga yang 7 laki-laki. Agak sulit mungkin dibayangkan 7 laki-laki yang berturut-turut tiap tahun ada dilahirkan oleh bunda kami dan memberi makan kami 7 laki-laki. Belum kamar itu makanan sebab bunyi itu piring teng 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 berteriak mana kita selapar dan lain sebagainya. Terkendali. Karena apa? Keluarga diberkati. Saya bukan jaim ya, tapi saya menyadari sekarang luar biasa. Bahwa rumah tangga dari papa dan mama ini diberkati. 7 loh. Makan sama-sama satu meja dan tidak boleh ada yang ketinggalan. Mungkin mereka latar belakang pendidikan Belanda. Tapi itu suatu hal yang positif sekali. Kalau dibilang bahasa Belanda, netjes eten, harus rapi duduk makan. Disiplin mulai terdidik dari meja makan. Jam makan semua harus ada, jam 7 harus makan. Jam 12 atau jam 1 harus duduk makan. Dan seterusnya, malam-malam terlebih lagi. Dan kalau makan, tidak boleh bunyi mulutnya. Piring tidak boleh bunyi. Selama makan tidak boleh cerita. Sampai habis makan, hanya ayah yang boleh ngomong. Memberikan nasihat 1000 macam nasihat. Entah masuk sini, keluar sini, yang penting papa so ngomong, begitu. Begitu berlangsung dari kecil sampai dewasa. Bisa bayangkan bagaimana otak anak-anak ini, laki-laki semua yang pinginnya main. Tapi kemudian diajak duduk dulu, tenang, jangan kemana-mana. Akan diberi nasihat. Tapi kebijakan orang tua kami lumayan juga kalau Desember. Sudah berentum itu sperak. Tahu sperak? Bulu yang taruh minyak kemudian ditiup-tiup. Buah, gitu. Suatu euforia yang luar biasa menyambut Natal bagi kami ya di Tikala sana. Saling berlomba untuk pasang sperak. Bulu Jawa kemudian dibuat lubang di ujung. Taruh minyak tanah saling keras. Dan orang tua kami, waduh supportnya bukan main. Jauh-jauh sebelum Natal sebeli akang itu bulu Jawa. Kan kita bangga punya orang tua begitu. Iya kan? Walaupun di sisi lain, waduh bukan main, strict sekali dalam hal apa? Harus makan sama-sama. Dari sana beranjak kita dalam disiplin, termasuk disiplin bersekolah. Luar biasa. Satu hal yang perlu disampaikan saat ini terkait dengan Mazmur 133, berkat. Dan berkat terkait dengan Jesus Christ. Yesus Kristus yang kita akan peringati dan selalu sudah diperingati. Tadi malam sini rame sekali katanya. Karena Yesus Kristus kan. Bukan karena si A, si B kan. Ya, tokoh yang utama adalah Jesus Christ. Kenapa? Kalau saya katakan bahwa keselamatan di bawah Tuhan Yesus Kristus itu bukan individual. Ini saya ulangi lagi. Dan janji keselamatan yang Allah berikan adalah satuan keluarga. Saya ulangi lagi, satuan keluarga. Jadi dengan kata lain bahwa satuan keluarga itu berbicara tentang satuan keselamatan.
Jadi bukan perorangan. Waktu Alkitab berbicara tentang kehidupan kekal itu individual. Itu individual. Tapi kemudian ya, keselamatan dikaruniakan kepada keluarga itu dari keluarga demi keluarga. Mungkin ini satu pengetahuan yang baru, saya rasa tidak. Kalau saya katakan tidak, itu beralasan sekali. Setelah saya memberikan sesuatu bagi Anda sebagai suatu kesaksian, keluarga yang diberkati kami sekeluarga. Ada 7 bersaudara, tetapi ya orang tua saya menginginkan membawa satu keluarga ini di hadapan Tuhan selalu, mulai dengan disiplin keseharian. Dan jangan tanya soal ibadah, saudara. Bahkan seperti ada ancaman, kalau tidak masuk sekolah minggu, kamu tidak boleh ini, itu dan sebagainya. Mungkin ini suatu peraturan saja. Tidak jamin memang. Yang menjamin adalah benar Roh Kudus yang mendorong untuk melakukannya. Bukan roh yang lain. Jadi kita akan bahas hal-hal terkait dengan bahwa keselamatan yang diberikan Allah bagi umatnya itu bukan individual, bukan perorangan, tetapi berkeluarga. Keluarga demi keluarga. Contohnya yang pertama, di dalam Kejadian 7 ayat yang pertama. Kejadian 7 ayat yang pertama. Di dalam Kejadian 7 ayat pertama, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Lanjut. Dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-20. Dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-20 ya. Saya ambil petikan yang akhir ini. Yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Sekali lagi 8 orang yang masuk di bahtera. Dengan kata lain bahwa bahtera itu bukan untuk perorangan, melainkan untuk keluarga. Dengan kata lain bahwa ada orang benar di hadapan Allah. Satu saja, Nuh. Sekeluarga diselamatkan. Amin. Bisa bayangkan 7 bersaudara. Kalau ada satu yang benar diselamatkan. Seperti itu saudara. Saya sungguh bangga. Ya, saya sungguh bangga bahwa Allah berkenan. Ya. Jadi di dalam bacaan tentang Nuh itu Alkitab tidak menceritakan tentang ya Nuh orang benar dan memang hanya dia dan tidak ada orang lain yang dianggap Tuhan mungkin ya yang disediakan keselamatan bagi Nuh, tetapi tidak dikatakan bahwa ada anak-anak atau menantu, tapi kita tahu bahwa ada anak dan menantu dan mereka diselamatkan. Jadi yang masuk bahtera bukan satu ya, bukan satuannya tetapi keluarga. Jadi yang masuk surga yang menjadi target keluarga. Satu yang benar luar biasa menyelamatkan keluarga. Satu yang hadir dalam ibadah ini menyelamatkan keluarganya. Kita belum selesai. Karena apa? Yang beriman yang satu ini, yang masuk gereja saat ini, berkewajiban dan harus berkomitmen untuk membawa semua anggota keluarga yang belum masuk bahtera, yang belum masuk gereja untuk masuk gereja. Ada amin? Ada yang katakan, siap! Paling tidak Tuhan, aku telah percaya kepadamu, tetapi engkau mengatakan bahwa seisi keluargaku boleh masuk dalam bahtera. Tuhan, sekarang mohon engkau memasukkan seisi keluargaku. Tuhan, sekarang aku mohon seisi rumah tanggaku mengenal engkau lebih dari yang kemarin. Amin. Jangan anggap remeh bahwa orang sorajing. Lupa, itu pembantu di rumah saya tinggal. Mana pembantu hebat yang di rumah, tolong masuk gereja. Kalau masa dia itu makan semua. No. Kalau di rumah saya bilang, ikut. Soal makan poot, orang Manado bilang poot, nomor 2. Cari dulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Dan semuanya akan, yes.
tuh jangan anggap remeh. Jadi seisi rumah. Ya, kecuali anjing. Kecuali anjing. Tidak ikut. Betul. Kejadian 17 ayat 12 sampai 13. Kejadian 17 ayat 12 sampai ke 13. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam daging mula perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Ini bercerita tentang seisi rumah menerima sunat. Kejadiannya Allah memanggil Abraham dan berjanji akan membuatnya menjadi umatnya. Dan sunat itu menjadi tanda bukti perjanjian Allah dengan Abraham. Siapa saja yang disunat ia adalah umat Allah. Dan siapa saja yang tidak disunat ia bukan umat Allah. Tetapi Allah berkata kepada Abraham bahwa ia beserta seisi rumahnya. Ia beserta seisi rumahnya harus apa? Disunat. Orang yang lahir di rumahnya dan yang dibeli semua harus disunat. Jadi sunat ya bukan hanya diberikan kepada Abraham seorang, tetapi seisi rumah. Satuan sunat adalah keluarga. Janji Allah ditujukan kepada keluarga Abraham, bukan hanya kepada Abraham seorang. Keluaran 12 ayat 3 dan 7. Keluaran 12 ayat 3 dan 7. Keluaran 12 ayat 3 dan 7. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kamu keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Anak domba Paskah jelas diperuntukkan bagi keluarga, bukan seorang. Anak domba Paskah sebagaimana kita baca ya dalam Keluaran 12 ini dan ayat 3 dan 7 bukan masalah perseorangan. Bukan seorang menyembelih seekor domba, satu orang satu, bukan. Satu keluarga satu domba. Dan darahnya dibubuhkan pada tiang pintu. Satu domba darahnya menyelamatkan seisi rumah tangga. Sekarang ini kita ya dalam suasana merayakan kehadiran Yesus Kristus. Dia adalah domba yang disembelih, darahnya tercurah bagi kita semua, menyelamatkan seisi rumah tangga. Yang sangat luar biasa adalah keselamatan yang telah Tuhan Yesus nyatakan bagi kita semua. Bukan hanya saya pribadi, tetapi semua kita yang berkumpul di tempat ini dan keluarga. Ya, kalau kita seorang saja yang makan, diperoleh yang ada keselamatan hanya satu orang saja. Saudara, kalau hanya satu orang yang menerima Yesus, keselamatan hanya satu orang saja. Dan itu akan terjadi sesuai dengan apa yang engkau pikirkan. Tapi sekali lagi, beroleh selamat adalah masalah keluarga. Seperti halnya makan anak domba dan membubuhi darah. Semua itu bersama-sama keluarga. Bapa di surga mencelikan mata kita, bukakan torong mata ya, agar kita nampak bahwa keselamatan adalah masalah keluarga. Lanjut dalam Bilangan 18 ayat 1. Bilangan 18 ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Harun, engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Suku ini mengartikan atau diterjemahkan keluarga. Saudara. Jadi Bilangan 18 ayat 1 berfirman kepada Harun, engkau dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu, seluruh keluargamu harus menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Dan ayat yang ke-11, dan ini pun adalah bagianmu, persembahan khusus dari pemberian mereka yang lain, termasuk segala persembahan unjukan orang Israel, semuanya itu
Kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Lihat, semua persembahan diberikan Allah kepada keluarga Harun. Bukan untuk Harun seorang. Ya, bukan Harun seorang. Sebab keluarganya yang diterima Allah. Jadi seisi rumah tangga, ya. Imam itu bukan dijabat oleh Harun seorang. Dengan demikian terjadi seperti itu. Tadi malam kita bagi-bagi hadiah pada saat merayakan Natal FA Air Hidup. Dan dimintakan kepala rumah tangga untuk maju sebagai imam. Saya bukan protes, kalau kita lihat ini yang Tuhan berikan ya kepada Harun dan keluarganya. Itu dianggap sebagai imam secara rohani, secara iman. Ya, seisi rumah tangganya dianggap sah ya untuk memiliki jabatan imam dan itu mutlak dalam satu keluarga. Dengan kata lain, imam itu ada dalam satu keluarga. Artinya orang yang bertanggung jawab kepada apa yang datang dari Tuhan. Jadi mungkin boleh mengoreksi bahwa kamu adalah kepala rumah tangga, kamu adalah imam. Semua imam. Cuman masalahnya level pengetahuan kita secara rohani atau penempatan posisi kita dalam kerohanian ya yang memposisikan posisi kita itu betul jadi imam atau bukan imam. Itu tergantung apa yang kita terima setiap hari. Apa yang kita mengerti dalam kuasa Roh Kudus menuntun kita untuk memberi pengertian bagi kita. Aku adalah imam, adikku imam, anakku imam. Semuanya dinyatakan seperti itu oleh karena tanggung jawab bersama. Untuk maju bersama-sama. Sekeluarga. Persekutuan yang akan siap menerima berkat. Saudara. Jadi sekali lagi ya tentang bagaimana keluarga dianggap satu persatuan yang menerima keselamatan. Demikian juga menerima bukan sekedar gelar tapi imam. Yosua 2 ayat 19. Yosua 2 ayat 19. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Di dalam ayat 17 dari Yosua 6. Yosua 6 ayat 17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Di sini kita lihat juga Rahab memperoleh keselamatan, ya. Tapi ya bukan hanya Rahab sendiri, tapi seisi keluarganya. Mengapa? Sebab dia terima orang suruhan itu. Waktu dia menerima orang suruhan, Allah memberikan tanda, yaitu ya mengikat seutas tali dari benang kirmisi, ya. Kirmisi yang pada jendela rumah. Siapa yang berada dalam rumah itu, waktu ya musuh datang dan melewati, selamat. Karena ada benang merah. Karena waktu itu seluruh penduduk Yeriko harus dimusnahkan. Tetapi ada benang kirmisi itu yang merah. Selamatlah satu keluarga. Rahab bukan imam. Rahab salah satu anggota keluarganya. Yang memiliki keintiman dengan Allah. Yang dipercayakan. Satu saja yang intim dengan Allah dalam rumah tanggamu terselamatkan. Yesus berkenan atas keluarga ini. Amin. Ini satu pengajaran, bukan pengajaran sesat, saudara. Tapi milikilah iman dengan apa yang disampaikan, saudara. Seisi keluarga bukan ya Rahab serta seisi keluarganya diselamatkan. Kita perlu mengerti dengan jelas akan hal bahwa kalau kita baca tadi di dalam Yosua 2, ini adalah janji. Yosua 2 ayat 19, itu adalah janji. Saudara,
Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya, yaitu darah yang tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada dalam rumahmu, jika ada orang yang mencerai, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darah. Itu janji, kami yang akan menanggung. Dan realisasinya, implementasinya ada Yosua 6 ayat 17. Dikatakan ia dengan semua orang yang bersama-sama dia dalam rumah itu, ya, setelah menyembunyikan ya orang suruhan itu, jadi jaminan akan terselamatkan. Dan itu terjadi. Bisa dimengerti saudara? Amin. Saudara lanjut. Ya. 2 Samuel 6 ayat 11. Jadi persatuan keluarga. Ingat topik kita persatuan keluarga. Dan saya ingat bahwa menjadi tema kesatuan keluarga yang membawa dampak saudara. Dan ternyata saya tadi malam sangat terharu. Saya membaca tentang bagaimana keluarga berdampak. Saya lupa dan saya tidak pernah ingat bahwa ada tema seperti ini. Ya, Ibu Grace, saya tidak tahu. Tapi saya persiapkan, Roh Kudus suruh baca ini tentang bagaimana unsur kesatuan keluarga itu harus berdampak. Berdampak bukan kepada manusia saja, tetapi lebih daripada itu berdampak kepada Bapa di surga. Dia berkenan untuk menyelamatkan kita lewat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkenan atas kita semua saat kita imani bahwa kami semua sekeluarga ya mau percaya dan percayakan Engkau sehingga kami mau beribadah kepadamu. Dan kami diselamatkan. Dalam 2 Samuel 6 ayat 11. 2 Samuel 6 ayat 11. Ini populer sekali di antara kita semua. Bahwa seisi rumah tangga mendapat berkat. Ini terkait dengan hal sebagai berikut. Ayat 11 mengatakan 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom. Orang Gad itu. Dan Tuhan apa? Memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Obed Edom dan seisi rumahnya diberkati saudara. Karena tabut Tuhan hadir. Tabut Tuhan memberi signal bagi kita kehadiran Allah ada dalam kehidupan kita. Sekeluarga harus dituntun, dipimpin untuk terpimpin oleh kuasa Roh Kudus. Untuk Dia yang ditinggikan selalu. Tiap pagi saya harus bangun cepat. Kepala rumah tangga bertanggung jawab saudara. Ini sudah lama berlangsung. Apapun yang terjadi saudara. Saya dokter tapi tak jarang juga sakit saudara. Sakit tapi walaupun sakit saya harus keluar dari kamar untuk naikkan pujian. Anak-anak saya sudah tahu. Apalagi istri. Kalau saya katakan mari beribadah. Istri bilang kalau kamu sudah naikkan pujian itu panggilan untuk saya. Ya saya naikkan pujian. Mereka semua datang. Anak-anak saya datang, duduk dan naikkan pujian. Mulailah mezbah dibuat untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun ada kadang-kala ada satu masalah dan lain sebagainya, tetap hari itu harus kita lakukan penyembahan. Bahkan saat mengalami COVID, saya menderita COVID selama 9 hari di rumah sakit saudara. Bangun pagi jam 5 pagi, saya bawa gitar dari rumah. Dalam keadaan COVID, dalam keadaan sesak napas, naikkan pujian. Naikkan pujian keras-keras. Ya, di situasi, kondisi seperti itu, sangat mungkin kontras. Kenapa? Lewat di depan pintu mereka yang akan dirawat sesak. Batuk-batuk keras. Tapi pujian tetap dibawakan. Karena sebagai kepala rumah tangga harus memimpin pujian. Walaupun di rumah sakit. Saya bilang istri saya, anak-anak saya, dengarkan Papa buka online untuk memuji Tuhan. Dan teman saya yang masuk rumah sakit, saya bilang online juga buka kamu sana. Walaupun dia sesak napas, saya bilang mari kita naikkan pujian. Bersama pendeta satu kamar, dia bilang itu dokter sakit lihat atau nyanda. Karena menyanyi terus, saya bilang wayamio. Dalam keadaan apapun juga kita harus bersyukur, amin. Ingat, siapa Paulus dan Silas? Ya. Dalam penjara, apa yang mereka lakukan? Memuji dan menyembah, berdoa dan memuji. Berdoa dan memuji. Apa yang terjadi? Tak buka semua itu apa? Iya, belenggu terbuka. Dan belenggu kita juga akan terbuka. COVID, disembuhkan.
1 minggu, 9 hari di rumah sakit. Lepas dari belenggu COVID, saudara. Mereka yang bersama-sama dirawat itu bertanya kepada perawat. Sonya, apa dengar itu puji-pujian? Ya, si dokter Ari, iya. So keluar dia. Sudah. Oh, sembuh. Sudah. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Iya, puji-pujian tetap dinaikkan. Jangan putus asa apapun yang terjadi, saudara. Ya. Jadi satuan berkat Tuhan dalam perjanjian lama ini yang kita bacakan itu, dalam keluarga ini ada yang namanya Tabu tinggal di rumah Obed-Edom, ya. Lalu memberkati seisi rumahnya. Kehadirannya. Jadi satuan berkat ialah seisi keluarga, bukan pribadi. Jadi mulai sekarang image atau ya mungkin ada pendapat kita mesti berdoa betul-betul supaya kita selamat. Mungkin orang dunia, ya bukan mungkin, orang dunia mengatakan ngana ego ngana. Cuma pentingkan diri sendiri. Nah ya ini berangkat dari hal pendidikan juga ya. Jadi sekali lagi yang kita bicarakan hal perihal masalah keselamatan ya. Bahwa keselamatan itu ya bukan hanya ada dalam perkara perjanjian lama, tapi ada juga dalam perjanjian baru ya. Tuhan, engkau telah berfirman bahwa perlakuanmu bukan hanya untuk aku seorang, tapi juga untuk sisi rumahku. Maka kiranya engkau menyelamatkan sisi rumahku, menyelamatkan keluargaku. Doa-doa ini harus dinaikkan ya, untuk benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Saudara jemaat Tuhan ya, mungkin agak berat mungkin untuk melakukannya, tapi bukan soal biasa dan tidak biasa. Tapi sebaiknya kita melakukannya dalam kehidupan kita yang penuh tantangan sepanjang waktu. Karena ini sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang saya saksikan kepada Anda semua. Saudara jemaat Tuhan ya, lanjut lagi. Bahwa sesudah Obed-Edom saya akan ajak Anda untuk membuka 2 Samuel 6 ayat 11. Ulangan 12 ayat 7. Ulangan 12 ayat 7. Ulangan 12 ayat 7. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu ya, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu ya. Jadi sekali lagi ini berbicara lagi soal seisi rumah. Sebagaimana dikatakan dalam Ulangan 14 juga, Ulangan 14 ayat 26. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang dimabukkan atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Haleluya. Kita harus bacakan ini agar sah apa yang kita lakukan, yaitu bahwa kita semua dalam perkenan Tuhan boleh bersuka cita seisi rumah tangga saat kita menyadari Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi kita. Dan itu telah terjadi saudara. Ya, diharapkan bahwa iman kita akan membawa kita semua ya betul-betul berkenan di hadapan Tuhan, dan kita semua diisi dengan sukacita yang berasal dari Dia. Jadi seisi rumah tangga memperoleh sukacita dari Dia. Saudara jemaat Tuhan, kalau dalam perjanjian lama demikian yang diuraikan, di perjanjian baru juga ya. Bagaimana dalam perjanjian baru? Kalau perjanjian lama berkat-berkat diperoleh sekeluarga demi sekeluarga, maka dalam perjanjian baru demikian juga, sama. Sebagai contoh, Lukas 19 ayat 9. Lukas 19 ayat 9. Ya. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini. Jadi perjanjian baru ya, sebenarnya yang baru mengumumkan prinsip yang serupa dengan perjanjian lama. Seisi rumah memperoleh berkat ya, berkat yang ajaib. Mungkin ada orang yang memberitakan Injil ya dan mengatakan bahwa keselamatan hanya perseorangan, saudara. Tapi saya mau katakan bahwa dalam Lukas 19 ayat 9, hari ini telah terjadi keselamatan pada seisi rumah ini.
Jadi waktu kita memberitakan Injil, kita harus perhatikan sekali lagi dan sekali lagi, bukan hanya perjanjian lama tapi perjanjian baru mengatakan seisi rumah memperoleh keselamatan. Ya, kalau kita mengharapkan satu orang, ya, misalnya kita mengunjungi satu keluarga dan ini menjadi kewajiban dari gereja yang ada di sini, dan mengharapkan satu orang ini diselamatkan, mungkin saya boleh koreksi, ya. Seisi rumah tangga itu menjadi target untuk diselamatkan. Amin. Kenapa? Jangan ada alasan seperti ini. Besok lusa nanti kita kembali ke Elsie, tadinya Since, lusanya Doce dan Katoce dan seterusnya. Bukan seperti itu, saudara. Ya, demi sekeluarga, datangilah keluarga itu dan himpunlah mereka, ya, dalam lingkungan keselamatan untuk menjadi keluarga kerajaan Allah. Jangan perkecil ruang lingkup ini dengan mendatangi individu maupun individu. Yang lanjut, Yohanes 4 ayat 53. Yohanes 4 ayat 53. Ya. Ayah itu pun teringat bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia dan seluruh keluarganya percaya. Di sini berbicara tentang pegawai istana yang anaknya, ya, mengalami masalah, ya, anak pegawai istana. Namun Alkitab mencatat bahwa ia pun percaya. Bukan hanya dia, tapi dengan dia percaya, seluruh keluarganya juga ikut percaya. Amin. Kebanyakan ada cerita-cerita seperti ini kan. Oh, dia so jadi pengikut Yesus. Bagaimana kakaknya? Ibunya? Oh, belum, nanti pelan-pelan. Nanti satu persatu. Sering satu tantangan bagi kita, ya. Jadi bagaimana seluruh keluarga itu harus berubah dan percaya kepada Bapa di surga. Dan itu harus terjadi, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang berikut Kisah Para Rasul 10 ayat 2. Ya. Ini satu ya, firman yang mungkin tidak lagi asing. Ia saleh, ia beserta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah, ya, kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Lanjut dalam ayat 14 dari Kisah Para Rasul 11, ya. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang olehnya kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Di sini berbicara tentang siapa? Cornelius. Cornelius beroleh selamat bukan seorang diri, melainkan seluruh isi rumahnya. Cornelius mengundang kerabat dan andai taulannya datang ke rumahnya. Satu hal yang luar biasa yang boleh terjadi dalam hidup saya pribadi sejak mengenal siapa Tuhan Yesus. Bukan sekedar waktu saya lepas dari dan bebas dari koma yang mati tapi kemudian hidup. Tapi sebelumnya saya rindu sekali rumah saya itu datangi oleh hamba-hambanya. Dan saya rindu bahwa rumah tanggaku, sekeluarga itu mengenal dia lebih dalam lagi. Dengan cara, mungkin salah pikiran saya. Datang pendeta datang di rumah untuk khotbah. Saya boleh sebut ada Gilbert, ya. Terakhir Gilbert datang di rumah 2 tahun yang lalu saat COVID. Ulang tahun saya, dia ada di Manado, dia datang ke rumah dan memberkati rumah tanggaku. Tapi sebelumnya memang udah ada memang terobsesi supaya rumah tanggaku didatangi apapun yang terjadi. Jangan tanya soal biaya dan sebagainya, itu hal yang kedua. Karena sudah disediakan Allah Bapa di surga. Saya punya konsep bahwa semua disediakan oleh Dia. Karena apa yang saya lakukan adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Sehingga kemuliaan hanya untuk Dia saja, saudara. Cornelius boleh selamat bukan seorang diri, melainkan seluruh isi rumah tangga. Kisah Para Rasul 16 ayat 15. Kisah Para Rasul 16 ayat 15 berbicara tentang Lydia, saudara. Jadi, ya, kepada rumah tangga Lydia dan seisi keluarganya itu kemudian diubahkan menjadi percaya akan Yesus. Demikian halnya dengan apa yang disampaikan lewat Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Ayat yang ke-31. Jawab mereka, ini tentang Paulus dan Silas, ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini statement yang luar biasa. Percayalah, ya saudara, sekali lagi percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau dan seisi rumah tanggamu akan selamat,
engkau dan seisi rumah tanggamu. Ini salah satu ayat terkenal dalam agama Kristen. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus dan engkau selamat, engkau dan seisi rumahmu. Firman Tuhan tidak mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus dan engkau akan beroleh hidup kekal, engkau dan seisi rumahmu, melainkan percaya kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dalam seluruh perjanjian lama, perlakuan Allah terhadap manusia adalah satuan keluarga. Demikian juga dalam perjanjian baru, saudara, Bapak, Ibu. Jadi satuan keluarga itu satuan yang minimal, ya, tidak kurang dari itu. Kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus sehingga keluarganya beroleh selamat, itu suatu hal yang ajaib. Dan saya yakin dan percaya itu telah terjadi. Dan jemaat yang ada saat ini, jemaat yang berkumpul, yang mewakili keluarga untuk keluarga diselamatkan. Amin. Saudara jemaat Tuhan, masih belum selesai, saudara. Ya, ada hal-hal yang perlu saya sampaikan, bahwa di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 8, pada saat Paulus di Korintus, di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 8, Paulus di Korintus, Krispus dan keluarganya juga diselamatkan. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadah itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya dan dibaptis. Saudara, belum cukup. Ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Itulah firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Ya. Jadi terkait dengan janji Pentakosta. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Janji Pentakosta ialah dosa manusia bisa memperoleh pengampunan, dan manusia bisa menerima keberadaan Roh Kudus. Itu bagi seisi rumahmu, saudara. Bukan hanya individual, bukan hanya sendiri. Oleh karena itu, bagi kepala rumah tangga, ya, keluarga harus berpegang pada janji ini di hadapan Bapa di surga dengan memperkatakan hal sebagai berikut. Oh Tuhan, janjimu, ya, janjimu adalah bagiku dan anak-anakku. Tidak seharusnya hanya aku seorang saja yang menerima. Semoga anak-anakku pun menerimanya. Lakukan ini, saudara. Dan yang berikut Lukas 10 ayat 5 dan 6. Ini terkait dengan damai sejahtera meliputi keluarga. Damai sejahtera meliputi keluarga. Lukas 10 ayat 5 dan 6. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Masuk rumah tangga, rumah siapa saja, damai sejahtera, damai sejahtera. Jika tidak, salammu itu akan kembali kepada kita percuma. Saudara, Tuhan bilang waktu orang memberitakan Injil, ya, dan masuk ke rumah, dia harus bilang damai sejahtera. Ini memperlihatkan bagi kita bahwa damai sejahtera Allah berikan kepada orang satuan keluarga, bukan individual. Saudara, kalau dalam rumah itu ada seorang yang layak menerima damai sejahtera, maka salam itu pasti akan tinggal dalam keluarga itu. Oleh karena itu, prepare yourself. Jadi siapkan dirimu, ya, untuk selalu untuk boleh menjadi sarana dari Tuhan untuk keluarga ikut di dalam satu persekutuan iman dalam Yesus Kristus. Kalau sudah menerima semua itu, jangan tanya soal keselamatan, ya. Jadi ayat Lukas 10 ayat 5 dan 6 itu jelas sekali, ya, satuan perlakuan Allah terhadap manusia adalah keluarga. Dan syukur kepada Allah Bapa di surga, damai sejahtera diberikan sekeluarga demi sekeluarga. Yang berikut, ya, dalam 1 Korintus 1 ayat 16. 1 Korintus 1 ayat 16. Keluarga Stefanus, ya, yang dibaptis. Paulus mengatakan bahwa dia membaptis setiap anggota keluarga dari Stefanus. Dan semuanya, ya, semuanya terselamatkan. Artinya percaya dan mau dibaptis. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 19. 2 Timotius 4 ayat 19. Ya, ini keluarga Onesiforus juga.
dikatakan bahwa dia juga diselamatkan. Jadi contoh-contoh ini telah memperlihatkan bukti bahwa perlakuan Allah Bapa di surga terhadap kita manusia satu perlakuan yang istimewa dalam keselamatan. Baik dalam perjanjian lama maupun yang baru selalu dengan satuan keluarga. Itu tentang keselamatan. Itu berita baik. Ada berita baik, tapi mungkin agak ekstrim mungkin. Bahwa hukuman Allah pun satuan keluarga. Bukan hanya keselamatan satuan keluarga. Engkau dan seisi rumahmu diberkati. Tapi ada yang seperti ini. Contoh, Kejadian 12 ayat 17. Kejadian 12 ayat 17. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada si istilahnya atau keluarganya. Karena Sarai istri Abraham itu. Perlakuan Firaun terhadap istri Abraham membuat tulah kepada sekeluarga. Wow. Saudara, tambah lagi cerita seperti berikut ini. Kejadian 20 ayat 18. Kejadian 20 ayat 18. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Jadi Allah membuat setiap perempuan di rumah Abimelek itu menjadi mandul. Hukuman itu terjadi sekeluarga. Cerita tentang Daud tidak asing lagi. Cerita tentang Daud tidak asing. Dalam 2 Samuel 12 ayat 10 sampai 11. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu, keluargamu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Setelah Daud berbuat dosa, Allah tidak mencela dan menghukum dia seorang. Allah berkata, pedang tidak akan menyingkir dari keluargamu. Jelas? Jelas ya? Saya tidak akan menerangkan lebih jauh lagi. Karena itu betul-betul jelas bahwa bukan hal berkat turun seisi rumah. Tapi juga ada hukuman bila mana kita tidak melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Ada contoh berikut lagi. 1 Raja-Raja 13 ayat 34. 1 Raja-Raja 13 ayat 34. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam. Sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Kenapa? Karena Yerobeam membuat berhala. Ya, berhala. Allah menghukum keluarganya sehingga keluarganya lenyap dan punah dari muka bumi. Ayat 14 dari pasal 14 dari 1 Raja-Raja. Dan Tuhan akan membangkitkan baginya seorang raja atas Israel yang akan melenyapkan keluarga Yerobeam. Ini terkait dengan Yerobeam menyembah berhala. Demikian juga cerita-cerita lain dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 3 tentang Baesah dan keluarganya. Demikian juga cerita tentang Ahab dan satu keluarga. Ahab kita tahu dalam kitab Raja-Raja 1 Raja-Raja 21 ayat 22. Ya, Tuhan bilang aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. Dan seperti keluarga Baesah bin Ahia. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku, jangan buat sakit hati Tuhan. Dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Berbuat dosa bukan hanya Ahab, sekeluarganya. Demikian halnya dengan Datan dan Abiram sekeluarga. Sebagaimana disampaikan dalam Ulangan 11 ayat 6. Saudara jemaat Tuhan, saya mau ingatkan lagi ya. Baik perkara negatif maupun positif, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, jelas memperlihatkan kepada kita bahwa satuan perlakuan Allah kepada manusia adalah keluarga. Keluarga, baik negatif maupun positif, baik berkat maupun hukuman. Itu perkeluarga. Jadi saya terbeban juga seperti itu. Ya. Terbeban, aduh. Tapi anak mau jadi ini, mau jadi itu, berhasil dalam pekerjaan. Aku kepala rumah tangga harus koreksi hidupku sehari-hari.
Amin. Kepala keluarga bersyukur hari ini untuk kesekian kali diingatkan. Untuk supaya seperti yang kita baca dalam Mazmur 133. Dari kepala Harun turun ya mulai janggut. Memberkati umatnya. Memberkati kita semua saudara. Jadi sekali lagi kepala rumah tangga harus bangkit dan umumkan bahwa saudara, aku dan seisi rumah tangga akan beribadah kepada Bapa di surga sebagaimana Yosua menyampaikannya. Jadi sebagai kepala rumah tangga kita harus khusus bertanggung jawab di hadapan Allah dalam hal membawa seisi rumah tangga, keluarga kita sendiri kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi sebagaimana dikatakan dalam Yosua 24 ayat 15 ya, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saya memberikan contoh. Saya tidak mau berkhotbah di sini ya, menyampaikan berita firman, tapi saya tidak menjadi pelaku. Saya jamin apa yang saya sampaikan, saya telah melakukannya. Saya mau bersaksi bahwa kehidupanku itu penuh keberhasilan dan ada juga yang tidak berhasil. Tidak, semuanya berhasil. In Jesus name. Itu yang boleh saya saksikan kepada Anda dan saudara semua. Jadi intinya mulai datang kepada apa saudara? Mengajak satu keluarga. Saya tahu kita punya kesibukan. Saat bangun tidur gak mungkin saya mengajak anak saya yang tiba-tiba harus akan menghadapi ujian. Saya hanya dekati, saya berdoa. Lepas dia ujian pulang sore, baru kita tagih. So kelar Kang, terus mau ibadah nih. Iya, ibadah. Jadi tidak pagi, sore. Jadi kapan saja, jangan sampai matahari terbit. Itu konsep saya. Harus beribadah. Bawa satu keluarga. Di dalamnya ada pembantu, ataupun ada driver, duduk dengan tenang. Bahkan ada bus yang lagi kerja. Saya bilang, yuk sudah selesai kerja, duduk kita beribadah, puji Tuhan. Seperti itu saudara. Jadi pengumuman melalui Yosua 24 ayatnya yang ke-15 mengajak kita semua untuk komitmen. Bahwa Allah yang ditinggikan, bahwa Yesus Kristus menjadi fokus, menjadi center of your life. Bukan hanya Natal saja yang membawa Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara jemaat Tuhan yang terakhir. Sekali lagi, bawalah seisi rumah tangga kita, ya, karena rumah tangga kita atau keluarga kita adalah milik Tuhan. Baik mereka sudah benar-benar milik Tuhan maupun belum, baik mereka menyetujui, ya, maupun menentang, kita harus umumkan bahwa aku dan seisi rumah tanggaku mau beribadah kepada Tuhan. Keluargaku harus beribadah kepada Tuhan. Keluargaku harus tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus. Jangan abaikan anak-anak kita. Ini peringatan. Dorang kok sebesar. Dorang kok sebesar. Dorang kok masuk sekolah minggu. Dorang kalau sebesar kok dorang so tahu no kemana. Dia so bergaul dengan tuh yang tidak kenal Yesus. Sebesar dia so tahu kok, so dewasa, dia tahu mana yang baik, yang buruk, baik buruk. No. Saya tidak setuju. Kalau saya sebagai kepala rumah tangga, saya harus ada di dalam keluarga. Harus ada di dalam kehidupan anak-anak saya. Walaupun dia so dewasa. Tetap kita sebagai orang tua. Saya tidak mau nanti Tuhan bertanya, apa yang Anda lakukan terhadap anak-anakmu? Rumah saya besar. Banyak kamarnya. Anak-anak nikah, saya bilang ada rumah. Tinggal, dibuat rumah. Tapi ada alasan untuk saya. Waktu mau melahirkan saya bilang pindah rumah. Masuk ke rumah kita yang dahulu. Karena papa mau lihat itu cucu. Jangan nih ada macam-macam kok jadi masalah. Alasan itu. Supaya berkumpul anak-anak. Ingin tahu kan sejauh mana mereka selama ini. Ternyata baik-baik saja. Seperti yang saya ceritakan. Kalau saya mulai ibadah mereka turun. So tua-tua dorang saya. Itu anak-anak ini. So dokter-dokter. Tapi mau taat, mau setia. Dengan masing-masing suami. Turun beribadah. Oh haleluya. Senang sekali Tuhan, terima kasih. Senangnya saya belum tentu senangnya Tuhan kan. Jadi kita juga harus koreksi. Apa yang saya lakukan atau benar berkenan enggak?
Ya, tidak harus paksa. Kalau dia tiba-tiba yang jadi tantangan adalah tiba-tiba anak mantu datang. Pak, kita mau main basket dulu. Hah? Basket? Mau ibadah dong bagaimana? Oh iya Kang. Kita langsung ambil inisiatif. Bagaimana kalau selesai ibadah, selesai basket, nanti terus ibadah juga Kang. Oh senang sekali dong begitu dia. Iya kan? Kita tidak mau konflik saudara. Ya. Dan kita minta Tuhan, persetujuan dari Tuhan. Ya kan? Yang penting hati tulus. Daripada paksa-paksa, ibadah. Hatinya tidak di situ, pikirannya tidak di situ, sama dari bohong aja. Hikmat yang kita pakai. Mau kemana? Oh mau main futsal atau itu anak-anak. Ya pergi. Nanti mereka nikmati. Tapi ada waktunya, saya akan panggil kalian untuk masuk dalam kerajaannya. Nanti kita sama-sama bersuka cita. Dan saya mulai bersaksikan, kamu berhasil, kamu jadi ini, kamu jadi. Ingat, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, orang mesti bersyukur. Orang harus bersyukur. Mari orang bersukaria. Mari kita naikkan pujian. Itu selalu yang dilakukan. Mudah-mudahan ini menjadi teladan bagi semua jemaat yang ada di tempat ini. Apa yang saya saksikan dan apa yang saya sampaikan. Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Kalau dalam rumah tangga kantor, saya ingin mereka itu betul-betul serius. Tapi kadang-kadang kan ada juga, maaf ya, saya bukan menghakimi. Walaupun kelihatannya rohani. Mereka yang lakukan ibadah. No problem. Ada persaingan seperti itu. Dalam bidang rohani ada persaingan juga. Saya mau lihat itu. Roh Kudus pimpin. Supaya bukan seperti itu. So jadi organisasi dunia. Tidak menghambat untuk kita beraktivitas. Untuk mengajak semua umat yang ada dalam lingkungan termasuk kantor misalnya. Untuk mengajak untuk beribadah. Pengalaman saudara. Ya. Bahwa ibadah di kantor itu. Tahu kan pegawai kita hampir 2.000. Bahkan sekarang sudah 3.000. Mengajak untuk ibadah. Wow sulit kan. Tapi tidak ada kata sulit saat dalam kuasa Roh Kudus untuk mengajak dari ruangan ke ruangan. Sebentar ibadah ya, sebentar ibadah ya, sebentar ibadah, sebentar ibadah. Beritahu seperti itu. Pengalaman. Karena ini beranjak dari pengalaman masa kecil. Masa kecil usia 10 tahun saya diberi tanggung jawab untuk memberitahu keluarga demi keluarga dalam lingkungan tempat tinggal kami disuruh oleh orang tua saya. Beritahu ada ibadah di rumah keluarga bla 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 begitu. Sore hari sepulang dari sekolah saya punya kewajiban untuk memberitahu dari rumah ke rumah. Door to door untuk beritahu ada ibadah di keluarga ini. Itu yang saya lakukan semasa kecil. Keluarga, datangi keluarga untuk selamatkan keluarga. Saya ingat seperti itu. Dan saya lakukan itu atas perintah orang tua. Oleh karena itu saya katakan, mengawali khotbah ini. Saya dari keluarga 7 bersaudara. Tapi puji Tuhan, orang tua saya membimbing saya. Pengenalan akan Tuhan lewat perbuatan. Perintah instruksi. Beritahu ada ibadah. Beritahu keluarga ini ada ibadah. Dan lain seterusnya. Dan seterusnya. Rupanya Tuhan memperhitungkan itu semua. 7 bersaudara tinggal 2. The others gone. Saya masih hidup. Usia 66 tahun. Saya yakin saya akan berumur lanjut untuk rancangan Tuhan. Saya yakin dan percaya saya umur panjang. Bahkan kalau boleh 90 tahun Tuhan terima kasih. Tapi bukan berarti 90 tahun kau mau main basket lagi, mau berenang lagi, mau main segala macam, bukan. Tapi mengajak keluarga-keluarga untuk mengenal dia. Bahwa Yesus sumber keselamatan. Yang membawa keselamatan keluarga dan seisi dunia. Mari kita bangkit berdiri.